Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, berjumpa lagi bersama saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Pada video kali ini saya ingin berbagi tentang one-tailed or two-tailed hypothesis. Banyak sekali peneliti dalam hipotesis penelitiannya asal menuliskan hipotesis. Mereka tidak memahami apa itu one-tailed, apa itu two-tailed. Mereka hanya melihat dari penelitian sebelumnya, kemudian di copy-paste dalam penelitian mereka, tetapi tidak menyadari apakah hipotesis yang dituliskan one-tailed atau two-tailed. Nah, one-tailed or two-tailed hypothesis ini sangat berkaitan dengan kriteria keputusan. Nah, pada saat kita melakukan analisis dalam pengujian hipotesis, pastinya ada kriteria keputusan. Nah, kriteria keputusan yang digunakan ini sangat bergantung pada hipotesis penelitian. Oleh karena itu, Anda harus memahami one-tailed or two-tailed hypothesis itu seperti apa dan kriterianya bagaimana. Jangan kemana-mana, watch our video. Baik peneliti sahabat Arena, sebelum saya lanjutkan materi ini, jangan lupa untuk subscribe channel Arena Statistik. Alright, kita mulai. Kita review sebentar mengenai hipotesis. Hipotesis adalah anggapan atau jawaban dasar atau sementara yang akan dibuktikan kebenarannya berdasarkan hasil pengamatan terhadap sampel. Hipotesis terbagi menjadi dua. Ada hipotesis penelitian, ada hipotesis pengujian. Di mana hipotesis pengujian terbagi menjadi hipotesis statistik dan hipotesis empiris. Nah, kita bahas satu persatu. Hipotesis penelitian adalah anggapan atau jawaban dasar atau sementara yang akan dibuktikan kebenarannya berdasarkan pertanyaan atau rumusan masalah suatu penelitian. Nah, contohnya begini. Kita punya rumusan masalah bagaimana pengaruh komunikasi terhadap produktivitas kerja. Bagaimana pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja. Maka dari rumusan masalah ini bisa ditentukan hipotesis penelitiannya, yaitu hipotesis pertama adalah komunikasi berpengaruh positif terhadap produktivitas kerja. Hipotesis kedua, stres kerja berpengaruh negatif terhadap produktivitas kerja. Nah, inilah hipotesis penelitian. Nah, hipotesis penelitian tadi saya katakan bahwa berkaitan dengan kriteria keputusan. Jadi jangan sampai salah dalam menentukan hipotesis penelitian. Next, hipotesis pengujian adalah anggapan atau jawaban dasar atau sementara yang telah dihipotesiskan, yang kemudian dibuktikan kebenarannya berdasarkan sampel sesuai dengan teknik analisis atau metode statistikanya. Hipotesis pengujian berupa hipotesis dasar H0 dan hipotesis alternatif H1 atau HA. Nah, ini tentunya Anda sudah mengenal H0 dan H1 atau H0 dengan HA. Hipotesis dasar atau H0 merupakan hipotesis yang berisi tentang anggapan yang statis, konstan, atau tetap pada kondisi tertentu. Hipotesis 0 atau hipotesis dasar selalu berlawanan dengan hipotesis alternatif. Apa itu hipotesis alternatif? Yaitu hipotesis yang berisi tentang anggapan sebenarnya yang seringkali merupakan sintesis dari hasil kajian teoritis. Oke,
Hipotesis pengujian tadi ada hipotesis statistik. Hipotesis statistik adalah hipotesis yang berupa parameter sesuai dengan metode analisis yang merupakan anggapan sementara yang kemudian dibuktikan menggunakan statistik. Nah, ini bentuk dari hipotesis statistik ya. H0.2 beta sama dengan 0. H1.2 beta tidak sama dengan 0. Di mana dalam statistika untuk H0 beta sama dengan 0. Artinya adalah variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen. Beta sama dengan 0 itu berarti konstan, tidak ada perubahan. Sehingga dinyatakan tidak berpengaruh. Sedangkan beta tidak sama dengan 0, berarti ada perubahan. Bisa jadi perubahan ke arah positif, bisa jadi perubahan ke arah negatif. Berarti variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Karena ada perubahan tadi diartikan sebagai berpengaruh. Jadi Anda apabila melakukan pengolahan data menemukan koefisien beta tidak sama dengan 0, itu pasti hasilnya berpengaruh sesuai dengan hipotesis statistik ini. Nah, atau bisa juga seperti ini. Kalimatnya diubah, H0 diartikan tidak ada pengaruh. Ya. Yang pertama tadi independen, tidak berpengaruh. Yang kedua tidak ada pengaruh independen terhadap variabel dependen. Sama artinya ya. Yang kedua, hipotesis alternatifnya H1 menyatakan ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang dimaksud dengan parameter adalah seperti ini, bentuknya beta. Beta itu adalah parameter. Beta sama dengan 0, beta tidak sama dengan 0. Sekali lagi, apabila Anda melakukan pengolahan data, kemudian menemukan nilai beta atau koefisien tidak sama dengan 0, itu artinya penelitian Anda berpengaruh sesuai dengan hipotesis statistik ini. Nah, hipotesis statistik ini berkembang karena biasanya dalam pengolahan data setidak nyambung apapun variabelnya, koefisien itu pasti tidak sama dengan 0, pasti. Ya, pasti tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, ada hipotesis empiris, yaitu hipotesis yang berupa pernyataan yang merupakan anggapan sementara yang kemudian dibuktikan menggunakan statistik. Kalau hipotesis statistik tadi berupa parameter, kalau hipotesis empiris berupa pernyataan. Contohnya bagaimana? Nah, seperti ini. H0 ada pengaruh yang tidak signifikan. Variabel independen terhadap variabel dependen. Dan H1 menyatakan ada pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, ini yang disebut dengan hipotesis yang berupa pernyataan. Tidak lagi memuat parameter. Ya, tidak lagi memuat parameter, tetapi semuanya memuat pernyataan. Nah, sehingga hipotesis empiris inilah yang akan kita gunakan dalam penelitian kita. Tidak perlu lagi menyertakan parameter tadi, karena setiap kita melakukan pengolahan data, koefisien pasti tidak sama dengan 0. Ya, bisa terjadi koefisien itu sama dengan 0, tetapi sangat-sangat jarang sekali. Atau hampir tidak pernah. Oke, kita lanjut. Dalam pengujian hipotesis ada istilah alfa, ada istilah p-value. Alfa atau level of significance itu adalah peluang menolak H0 yang sesungguhnya benar. Atau bahasa sederhananya adalah besar kesalahan yang bisa ditoleransi. Berapa sih kesalahan dalam penelitian ini yang bisa kita toleransi? Misalkan 5%, misalkan 10%, misalkan 15% atau 1%. Itu adalah default-nya yang biasa peneliti gunakan untuk mempermudah peneliti yang lain. Padahal alfa itu bisa kita gunakan 2%, bisa kita gunakan 3%, bisa kita gunakan 7%, 8%, dan seterusnya.
Yang 5%, 10%, 15% itu hanya default atau yang sering digunakan oleh peneliti. Nah, besarnya alfa ditentukan berdasarkan konvensi atau kesepakatan para ahli. Nah, biasanya ahli menentukan 5% aja kesalahannya. Artinya kesalahan itu dengan kesalahan 5%, penelitian kita diyakini atau dipercaya 95%. Kalau kita gunakan alfa 7%, berarti penelitian kita dipercaya 93%. Kita gunakan alfa 3%, penelitian kita diyakini atau dipercaya sebesar 97%. Oke, next. Probability atau p-value atau significance. Nah, ini kalau di SPSS tertulis sig, itu adalah significance atau signifikansi. Tapi dalam software lain tertulis p-value atau p atau prob. Ini adalah probability value, nilai probabilitas atau nilai peluang. Artinya adalah besarnya peluang untuk menerima H0. Berapa peluangnya dalam menerima H0? Apabila peluang yang kecil, otomatis H0 yang ditolak. Dengan kata lain, probabilitas adalah besar peluang kesalahan dalam sebuah penelitian. Oke, itu tadi sekilas tentang hipotesis, alpha, dan p-value. Sekarang kita masuk pada materi inti. Yang pertama adalah two-tailed hypothesis. Nah, hipotesis statistiknya berbunyi, ini kita gunakan hipotesis statistik agar Anda paham filosofinya seperti apa. Hipotesis statistik berbunyi H0 beta sama dengan 0, yang tadi diartikan tidak berpengaruh. H1 beta tidak sama dengan 0, yang diartikan berpengaruh. Nah, dalam two-tailed hypothesis, arah pengaruh masih belum jelas. Apakah pengaruhnya positif atau pengaruhnya negatif? Dalam pengujian hipotesis, tidak dijelaskan pengaruhnya positif atau negatif. Jadi, dalam pengujian hipotesisnya disamarkan dulu. Pada saat nanti kita membahas model regresi atau persamaan regresi, baru positif dan negatifnya dibahas. Gitu. Dalam hipotesis, tidak membahas positif dan negatif. Hanya menyatakan dia berpengaruh yang seperti apa, atau bahkan tidak berpengaruh. Nah, tadi saya katakan bahwa setiap penelitian koefisien jarang sekali atau bahkan hampir tidak pernah bernilai 0. Semuanya bernilai tidak sama dengan 0. Sehingga muncul hipotesis empiris, yaitu H0 berpengaruh tidak signifikan dan H1 berpengaruh signifikan. Contoh hipotesis penelitiannya yaitu ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, apabila Anda menemukan dalam penelitian terdahulu, hipotesis penelitiannya berbunyi ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, ada pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, ada pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen, maka hipotesis seperti itu adalah two-tailed hypothesis. Nah, ini adalah contoh hipotesis penelitian. Ada pengaruh kedisiplinan terhadap komitmen organisasi, ada pengaruh stres kerja terhadap produktivitas kerja, dan seterusnya, ada pengaruh return on asset terhadap financial distress. Nah, dalam contoh penelitian ini, contoh hipotesis penelitian ini, tidak ada satupun yang menyatakan dia berpengaruh positif atau dia berpengaruh negatif. Nah, bagaimana posisi dari daerah penolakan dan daerah penerimaan? Nah, Anda bisa melihat dalam diagram ini atau grafik ini, di tengah-tengah itu angkanya 1. Itu adalah angka dari probabilitas atau p-value. Nah, apabila p-value-nya 1, maka ini adalah daerah penerimaan H0. Atau tidak berpengaruh tadi ya. Tidak berpengaruh. Kalau kita menggunakan
hipotesis empiris, maka daerah yang tidak tepat sama dengan 1, maka itu adalah daerah penolakan H0 yang menyatakan bahwa berpengaruh tidak signifikan. Tetapi apabila probabilitas tepat di angka 1, dia berarti tidak berpengaruh. Jadi koefisien 0 dengan p-value 1 itu tidak berpengaruh. Kemudian di sebelah kanan dan sebelah kiri itu adalah daerah penolakan H0. Ya, ditandai dengan batasnya, yaitu alfa. Kalau kita gunakan alfa 5%, maka alfa tersebut dibagi 2. Kanan 5/2 atau 2,5, yang sebelah kiri juga 2,5. Jadi kita gunakan alfa 5%, daerah penolakannya terbagi menjadi 2. Sehingga kriteria pengujiannya adalah apabila mutlak atau absolut dari T statistik lebih besar sama dengan T tabel, atau probabilitas lebih kecil sama dengan alfa, maka H0 ditolak atau H1 diterima. Artinya adalah ada pengaruh yang signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Tetapi yang harus Anda pahami dalam kriteria pengujian ini, kalau Anda menggunakan statistik uji atau T statistik, maka T tabelnya diperoleh dari T alfa per 2, degree of freedom, DF. Jadi kalau Anda melihat tabel, Anda cari tabel dengan alfanya adalah 0,025. Ya, karena alfa per 2, ya 0,05 bagi 2, 0,025. Kemudian probabilitas yang digunakan adalah probabilitas yang muncul dalam software. Nah, yang muncul dalam software itu adalah probabilitas dari two-tailed hypothesis. Jadi default software itu adalah two-tailed hypothesis. Nah, ini yang harus Anda pahami. Kemudian one-tailed hypothesis, hipotesis statistiknya berbunyi H0 beta lebih kecil sama dengan H0 pasti ada sama dengan ya. Beta lebih kecil sama dengan 0. Berarti berpengaruh negatif atau tidak berpengaruh. Sama dengan itu berarti tidak berpengaruh. Sedangkan H1-nya beta lebih besar dari 0, yaitu berpengaruh positif. Ini banyak yang tidak memahami juga positif itu seperti apa, negatif itu seperti apa. Kita kembali lagi ke pelajaran SD ya. Nah, kalau ada garis seperti ini, sebelah kanan angka 0 itu adalah positif. Ya, positif tidak ada tandanya. Nah, dulu ada mahasiswa protes, ini positif tandanya mana gitu. Padahal kalau kita kembalikan lagi ke materi SD, matematika tentunya sebelah kanan itu adalah angka positif, tidak ada tanda positifnya. Sedangkan sebelah kiri itu ada tanda negatifnya, itu berarti nilainya negatif. Oke, berarti berpengaruh positif itu arahnya ke kanan gitu kan? Ya, arahnya ke kanan berarti apabila koefisien lebih besar dari 0 itu berarti positif. Lebih besar itu berarti sebelah kanan. Nah, hipotesis empirisnya H1 berbunyi berpengaruh positif dan signifikan. Berpengaruh positif dan signifikan. H0-nya selain itu berarti bisa berpengaruh positif dan tidak signifikan, bisa berpengaruh negatif signifikan, bisa berpengaruh negatif tidak signifikan. Nah, ini yang kita gunakan, berpengaruh positif dan signifikan. Apabila kita melakukan pengujian hipotesis, pastinya tidak akan jauh dari kata signifikan atau tidak signifikan. Sehingga ketika kita menggunakan one-tailed hypothesis, apabila koefisien lebih besar dari 0, maka dia berpengaruh positif, ditambah juga signifikansinya.
formula dari hipotesis penelitian one-tailed hypothesis yang koefisien lebih besar dari 0, yaitu ada pengaruh positif variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian sebaliknya. Nah, sebaliknya berarti beta lebih besar sama dengan 0, berarti berpengaruh positif atau tidak berpengaruh untuk H0, dan untuk H1 beta kurang dari 0 atau berpengaruh negatif. Ini adalah hipotesis empirisnya. H1 menyatakan berpengaruh negatif dan signifikan, H0 selainnya. Formula dari hipotesis penelitiannya adalah ada pengaruh negatif variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, tentu yang sudah kita bahas tadi, negatif itu berarti sebelah kiri 0 atau lebih kecil dari 0. Dan negatif ditandai dengan tanda minus atau strip. Berpengaruh negatif itu bukan tidak berpengaruh. Berpengaruh negatif itu pengaruhnya berlawanan. Contoh hipotesis penelitiannya, yang pertama ada pengaruh positif kedisiplinan terhadap komitmen organisasi. Ada pengaruh negatif stres kerja terhadap produktivitas kerja. Ada pengaruh negatif harga terhadap keputusan pembelian, dan seterusnya, dan seterusnya. Ada pengaruh negatif return on asset terhadap financial distress. Nah, one-tailed hypothesis ditandai dengan kata positif atau negatif. Ada pengaruh positif kedisiplinan terhadap komitmen organisasi. Berarti Anda menggunakan one-tailed hypothesis. Kalau dalam penelitian sebelumnya ada pengaruh kedisiplinan terhadap komitmen organisasi, berarti penelitian terdahulu itu menggunakan two-tailed hypothesis. Oke. Nah, kalau Anda melihat grafik ini, tentunya Anda batas ya, batasnya alfa. One-tailed hypothesis berarti kita menggunakan sebelah kanan saja atau sebelah kiri saja. Maka dengan one-tailed hypothesis yang seperti ini, daerah penolakan H0-nya adalah di sebelah kiri alfa. Sedangkan di sebelah kanan alfa itu adalah daerah penolakan H0. Ini apabila berpengaruh positif. Sebaliknya, ini juga sama. Sebelah kanan alfa dengan kasus yang seperti ini, maka daerah penerimaan H0. Sedangkan sebelah kiri berarti daerah penolakan H0. Ini berpengaruh negatif. Kanan, kiri. Oke. Kriteria pengujian. Nah, ini yang paling penting. Beda dengan kriteria pengujian. Nah, ini berbeda dengan kriteria pengujian apabila kita menggunakan hipotesis dua arah atau two-tailed hypothesis. Kita coba lihat. Kriteria pengujiannya adalah apabila koefisien lebih besar dari 0 dan, jadi ada dua ya, satu koefisien, satu statistik uji atau probabilitas. Koefisien lebih besar dari 0 dan T statistik absolut lebih besar sama dengan T tabel one-tailed. Nah, saya sertakan T tabelnya adalah one-tailed absolut, atau koefisien lebih besar dari 0 dan probabilitas one-tailed kurang dari sama dengan alfa. Maka H0 ditolak atau H1 diterima yang menyatakan ada pengaruh positif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Nah, yang perlu Anda pahami adalah T tabel one-tailed-nya seperti ini. T tabel one-tailed sama dengan T alpha, degree of freedom. Kalau two-tailed tadi alpha per 2, kalau one-tailed alpha saja. Nah, seperti itu ya. Kemudian p-value-nya adalah setengah dari p-value T, degree of freedom. P-value yang default dari program, dari
software statistika. Saya katakan tadi, p-value atau probabilitas atau signifikansi dari software atau dari program itu adalah p-value two-tailed. Kalau kita menggunakan one-tailed harus dibagi dua. Harus dibagi dua. Sebaliknya, apabila koefisien kurang dari 0 dan absolut T statistik lebih besar sama dengan absolut T tabel one-tailed, atau koefisien kurang dari 0 dan probabilitas one-tailed lebih kecil sama dengan alfa, maka H0 ditolak atau H1 diterima, yang artinya ada pengaruh negatif dan signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sama seperti sebelumnya, T tabel one-tailed adalah T alpha, degree of freedom. Dan p-value adalah setengah dari p-value default dari program atau software. Nah, saya berikan contoh hasil analisisnya. Anda bisa melihat yang paling jelas adalah X4. Ya. X4 menghasilkan p-value 0,055. Kalau Anda menggunakan hipotesis dua arah, two-tailed hypothesis, maka dengan p-value 0,055, hasilnya berpengaruh tidak signifikan. Berpengaruh tidak signifikan. Kalau Anda menggunakan one-tailed hypothesis, p-value-nya menjadi 0,027. Ini adalah setengah dari p-value 0,055. 0,027 lebih kecil dari alfa 0,05. Berarti dia berpengaruh positif dilihat dari koefisien, dan p-value lebih kecil dari alfa signifikan, berpengaruh positif dan signifikan. X4 terhadap Y. X2 koefisiennya positif 0,063, p-value dua arahnya 0,403, berarti p-value ini lebih besar dari alfa. Berarti dia berpengaruh tidak signifikan. Kalau kita menggunakan one-tailed, p-value-nya menjadi 0,202. Berarti berpengaruh positif dan tidak signifikan X2 terhadap Y. Peneliti sahabat Arena, itu tadi materi tentang one-tailed hypothesis or two-tailed hypothesis. Jadi Anda harus memahami one-tailed and two-tailed hypothesis sehingga Anda tidak sekedar untuk melihat penelitian terdahulu, tetapi juga Anda bisa terapkan dalam penelitian Anda menggunakan one-tailed atau menggunakan two-tailed hypothesis. Peneliti sahabat Arena, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan loncengnya agar Anda bisa memahami, bisa mempelajari materi-materi dari Arena Statistik yang tentunya lebih keren lagi, lebih bermanfaat lagi untuk Anda. Baik, semoga bermanfaat dan berkah untuk kita semua. Saya Dani Prasetyo, founder dan CEO Arena Statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arena Statistik, research pasti mudah.